Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dalam persekutuan dalam doa Kamis ini. Dan saya berharap kita semua terus boleh bersuka cita bahkan bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita akan bersatu di dalam doa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur oleh karena setiap kehidupan kami Tuhan memberkati sampai dengan hari ini. Dan kami boleh menikmati setiap anugerah yang terus boleh dinyatakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memakai setiap kehidupan kami untuk kami boleh semakin hari diperlengkapi menjadi anak-anak yang terus boleh mengasihi Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dalam firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tema renungan kita malam hari ini adalah tetap tenang dalam segala situasi. Bapak Ibu Saudara, realita yang sedang kita hadapi hari-hari ini melalui pandemi COVID-19 itu membuat ruang gerak sosial kita dibatasi, atau akrab yang kita sering kenal adalah physical dan social distancing. Ruang bebas gerak kita tidak leluasa lagi, bahkan ada hal-hal yang perlu diperhatikan menurut peraturan pemerintah. Tetapi apakah dengan hal ini akhirnya kita juga membatasi untuk kita boleh datang bersekutu di hadapan Tuhan? Saya yakin dan percaya tidak. Karena sampai dengan hari ini gereja kita, Gereja Tanjung Karang masih mengupayakan untuk jemaat bisa beribadah secara online. Baik itu kebaktian umum, ibadah kategorial setiap komisi yang ada, bahkan pendalaman Alkitab, bahkan beberapa waktu ini katekisasi juga dilakukan secara online. Tapi saya kira percaya ini juga akan membuat kita semakin hari mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Di tengah situasi dan kepanikan hari-hari ini, apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang harus kita ingat? Ada 3 poin yang malam hari ini saya akan sampaikan dalam perenungan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sejak wabah virus corona menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, kita tidak dapat beraktivitas dengan bebas. Sebagian orang bahkan harus tinggal dalam lokal karantina, bahkan mengisolasi diri atau isolasi mandiri. Beberapa negara bahkan melakukan lockdown dan membatasi pergerakan masyarakat, bahkan penduduk mereka. Di Indonesia hampir setiap sekolah itu tidak melakukan aktivitas. Kantor-kantor tidak melakukan aktivitas. Yang mereka lakukan adalah work from home, melakukan semua kegiatan di rumah. Dan itu adalah anjuran dari pemerintah dan juga WHO. Dan selain pembatasan aktivitas ini, banyak orang juga dikuasai perasaan tidak tenang, bahkan khawatir apa yang akan terjadi hari-hari ke depan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Dibebaskan atau memiliki kemerdekaan seperti apa? Matius 8 ayat 26 berkata, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Yesus menyatakan ini kepada kita, bahkan kepada murid-muridnya, mengatakan bahwa gak usah takut. Kenapa kita harus takut, hai orang-orang yang kurang percaya? Selain itu, ada hal-hal yang ingin disampaikan, bahwa melalui kata-kata jangan takut, itu menandakan bahwa Tuhan terus melakukan yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Kebenaran yang seperti apa? Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan juga firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengetahui siapakah kebenaran yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Alkitab berisi kebenaran bahwa kita tidak perlu takut oleh apapun juga, tetapi tetap mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Hal yang kedua, Tuhan mengontrol segalanya. Apakah dengan mewabahnya virus corona ini merupakan sebuah kebetulan? Saya kira percaya tidak. Tapi apakah ini juga adalah rencana Tuhan? Kalau memang demikian, mengapa Tuhan merencanakan hal yang jahat?
Mungkin kita seringkali bertanya-tanya seperti itu. Bukankah Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengasihi kita? Tapi Pengkhotbah 3 ayat 11b mengatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya agak sedikit menggelitik dan tidak setuju dengan perkataan bahwa segala sesuatu itu seizin Tuhan. Ya, karena saya kira percaya Tuhan mengizinkan hal yang baik terjadi buat kehidupan kita. Tetapi kenapa sampai kita menghadapi situasi sekarang ini, kita melihat ini adalah proses yang harus dilewati, ya, yang harus diterima, sehingga kalau saya boleh katakan itu semakin memurnikan iman kita kepada Tuhan. Salah satu contoh Alkitab yang diproses oleh Tuhan adalah Ayub. Bagaimana dia mengalami situasi yang sangat tragis. Dalam satu hari istri, anak-anaknya, bahkan harta bendanya habis. Tetapi dibalik dari semua itu, Ayub melihat dan tetap berkata bahwa Tuhan mengasihi kehidupannya. Saudara, ketika wabah ini, COVID-19 ini dialami di seluruh dunia, percayalah bahwa Tuhan memegang kontrol dari semuanya. Di satu sisi mungkin kita merasa tidak bebas, tetapi di sisi yang lain kita melihat bahwa Tuhan memegang kendali atas segala situasi. Mazmur 33 ayat 13-14 dikatakan, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dengan kata lain, kalau saya boleh katakan, seperti kemarin saya siaran di Radio Headline, saya katakan hari-hari ini mungkin lockdown, tetapi di balik dari lockdown itu ada look down, yaitu Allah memandang dan melihat kepada kita manusia dari tempat kediamannya yang tinggi, sehingga Ia menilik semua penduduk bumi. Hal yang ketiga, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ayat di atas adalah janji Tuhan untuk kita. Dia tidak akan pernah membuat kita gagal dalam kehidupan ini. Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak di tengah-tengah pandemi COVID virus corona ini, tetapi kita terus bisa melakukan hal yang baik, yaitu dengan berdoa. Pada saat kita berdoa, firman Tuhan katakan, pada saat kita bisa tenang, disitulah kita dapat berdoa. Doa bukanlah pilihan tambahan ketika semuanya gagal, tetapi manusia mengerjakan apa yang mampu ia kerjakan. Namun ketika manusia berdoa, Tuhanlah yang bekerja. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, karena mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka dari masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Saudara, terakhir, ketika seluruh dunia sedang menghadapi tantangan berat, mari kita terus percaya bahwa kebenaran yang berasal dari Tuhan akan memerdekakan kita, termasuk dari rasa takut dan khawatir. Percayalah bahwa Tuhan mengontrol segalanya dan Dia akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. His will be done. Dan biarlah itu menjadi kekuatan buat kita di tengah-tengah situasi yang boleh kita hadapi. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian dan kemampuan serta penghiburan buat kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar di malam hari ini. Terima kasih buat setiap perenungan, bahkan rema yang boleh kami terima. Tuhan meteraikan firman ini di tanah hati kami yang paling baik, sehingga pada saat benih ini siap untuk bertumbuh, benih ini akan menghasilkan buah, dan buah itu akan dinikmati oleh banyak orang, termasuk kami, yang boleh menikmati dan mengecap segala kebaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau terus memberkati kehidupan kami. Hamba berdoa secara khusus buat setiap jemaat yang mengikuti persekutuan ini secara online. Biar Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan kasih Tuhan terus melimpah atas kehidupan mereka. Engkau mau jamah setiap jemaat Tuhan yang sakit,
yang memiliki pergumulan. Biarlah kuasa Tuhan terus boleh dinyatakan atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima di malam hari ini. Demi Kristus Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.